Kenapa, Pak? Kok kakinya diurut-urut? Sakit, iya ini sakit. Sakit. Mm-mm. Emang bapaknya bisa ngapain? Jatuh atau apa? Nggak, miko-miko. Ini, Mikul ini? Mm-mm. Kuli panggul di pasar? ya. Bapak Pak Yatna? Iya, Pak Yarna. Astagfirullahaladzim, Pak. Saya Kris Anjar, Pak. Oh. Saya nyari-nyari Bapak. Iya, iya. Kebeneran langsung. Di situ gua kenalan, terus gua kasih tahu niat gua dateng kalau gua pengen ikut sehari full kegiatan Pak Yatna gitu, dan dia alhamdulillah welcome. Saya hari ini pengen seharian ngikutin kegiatan Bapak, jadi kuli panggul kayak Bapak kayak gimana. Boleh nggak, Pak? Boleh, kalau bisa mah. Ya bisa nggak bisa lihat nanti, Pak. Iya. Soalnya saya belum pernah, Pak. Tapi nggak apa-apa kan, Pak? Nggak repotin Bapak? Iya. Ya udah kalau gitu Bapak tunggu di sini ya. Ya. Saya mau ganti baju dulu. Iya. Guys, sekarang gue mau ganti baju, pakai celana pendek, pakai kaos biar kelihatan santai. Kalau ini kan rapi banget, udah kayak mau nge-mall. Ini kan di pasar. Dah, tunggu bentar ya. Tunggu bentar, Pak. Di usia yang sudah tidak muda lagi, Pak Yatna masih gigih bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Sejak pagi buta, ia sudah siap menunggu orang yang membutuhkan tenaganya untuk mengangkat barang-barang belanjaan. Penghasilannya sangat sedikit karena hanya bergantung pada siapa yang memberi upah dari jasanya. Meski tubuhnya sering terasa lelah dan sakit-sakitan, Pak Yatna tetap berjuang setiap hari demi membawa pulang rezeki untuk keluarganya. Lewat, Pak. Oh, Pak, sekarang saya sudah ganti baju. Udah pakai kaos, celana pendek, biar sama kayak Bapak tuh, hitam-hitam. Hitam-hitam. Apa kita? Ya nggak? Oke, sekarang tugas saya yang pertama adalah Minggu ini. mikul Ya, ke depan. ke depan. Iya. Tokonya di sebelah sana. Ya. Oke, sekarang kita let's go, Pak. Udah, Pak, udah, biasa aja, Pak. Tugas pertama yang kita lakuin adalah gua ngangkat kol. Itu pas gua panggul ke sini, gua hampir jatuh tuh. Bapak kan sehari-hari mikul gini, sekarang saya mau nyobain. Berat. Maka berdua aja. Nggak kebayang. Bapak mikul beginian sendirian. Iya. Gua nggak kebayang Pak Yatna yang bisa dikatakan sepuh di umur 58 bisa ngangkat beban seberat itu. Punten, Bu, misi Bu. Aduh. Ya Allah. Mana? Ini. Oh, sini. Iya. Ya, ke atas. Gimana? Ke atas. Hop. Iya, makasih. Uangnya 5.000. Cuman 5.000. Iya. Lah, Bapak ngangkat berat begini 5.000 dapatnya. 5.000. Bang, cuma ngasih 5.000. Iya segitu adanya. Udah aja deh. Ya. Tapi emang biasanya segini. Biasanya segini. Yaudah, Pak. Sekarang tugas saya harus ngangkat apa? Beras mungkin. Beras. Beras. Bapak biasa beras juga? Iya. Pokoknya semuanya yang bisa dipikul dah. Bisa dipikul. Gimana tokonya? Itu. Hah? Sana. Di sana? Ya udah, ayo. Habis call, gua ngangkat beras. Pak Yatna ngangkat beras yang gede. Kalau gua ya karena malum lah, belum biasa ngangkat-ngangkat begitu, jadi ngangkatnya yang kecil-kecil aja gitu. Bapak, kalau sehari paling gede dapat berapa, Pak? Ya 30-40. 30-40 ribu. Paling dikit pernah? Pernah nggak dapat uang? Pernah nggak dapat uang terus Pernah. buat makan pakai apa? Ya gimana tuh? Gimana antar? Hmm. Ya Allah, Pak. Aduh, Pak, pegel banget. Di sini, Pak. Iya, itu jatuhan tuh. Hah? Pas sudah sampai, itu karung beras bocor. Berasnya jadi berantakan. Aduh, gua nggak enak banget itu sama Pak Yatna. Lah. Ya, Pak. Jatuhan tuh. Sini aja. Nah.
Bolong. Nggak apa-apa, Bang. Tapi ini berasnya tumpah-tumpah gimana, Pak? Ini ntar dimungutin aja. Dipungut. Iya. Pak, kotor, Pak. Biarin. Yang bikin gua shock, yang bikin gua terharu, bukan terharu sih, sedih. Pak Yatna ngambilin beras gitu. Ini bukan masalah biarin, Pak. Ini dipungut buat apa? Buat masak. Buat masak. Iya. Masak di rumah? Iya. Di situ gua kaget banget. Sumpah kaget banget. Pak, ini kan beras kotor. Ngapain dibawa pulang buat makan? Ya memang kesehariannya gitu katanya. Ngumpulin beras-beras berceceran. Jadi Bapak masak di rumah dari beras sisa-sisa jatuh? Iya. Tapi kotor, Pak. Ya gimana lagi tuh? Saya nggak bakalan sanggup, Pak, kayak Bapak. Mikul berat. Iya. Terus Bapak makan dari Nah, beras tumpah. Inilah beras tumpah. Tapi nggak tiap hari juga kan, Pak? Enggak tiap hari. Cuman ya kalau nggak dapat uang gini lah. Kalau nggak dapat uang, Iya, baru nyari baru, beras iya. yang jatuh. Iya. Ya, Pak. Lihat, guys. Si Bapak buat sehari-hari makan dari beras yang jatuh. Kalian lihat kan? Kadang kita suka nyepelein. Makan gak habis. Beras yang jatuh juga. Ah, udahlah, bodo amat, biarin aja. Kita juga nggak pernah ngargain orang tua kita bekerja buat cuman beli beras. Si Bapak jago, Bapak hebat, Pak. Kalau saya nggak bakalan sanggup, Pak. Udah, pokoknya Bapak yang sabar, ya. Yang namanya hidup itu berputar kayak roda. Pak, ini gimana sih kerja? Sampai akhirnya kita dimarahin sama yang punya toko beras. Oh benar ini, aduh pada berantakan beras tuh, pada berceceran begini. Saya yang salah, Kang. Saya yang bawa, Kang. Nggak, tapi ini harusnya tanggung jawab dia. Udah, Ya kan, biarin. namanya kerja ada musibah, Kang. Cuman Cuman saya ngomong nggak akan saya kasih upah pokoknya. Pak Yatna nggak dikasih honor gitu, nggak dikasih uang gara-gara berasnya bocor. Dan Pak Yatna dengan ikhlas, nggak masalah, nggak dikasih uang gitu. Pak, Masa nggak dikasih upah sih, Pak? Nggak kan capek, Pak. Bapak Ikhlas, capek. ikhlas, udah. Tapi, Udah. Pak, Udah biarin Kang, aja. Saya nggak mau. ini salah saya, Kang. Ya biarin Nggak aja, bisa, biarin. ini tanggung jawab dia. Ya, Pak, nanti kalau Bapak nggak dapat upah, Bapak makan dari mana? nggak apa-apa, biarin aja. Nah, setelah itu kita ngangkut terigu. Kocaknya si tepungnya tuh kena muka gitu, nggak tahu juga, nggak sadar badan baju kena terigu semua tuh. Gimana Pak? Tokonya? Di mana, Pak? Sana. Lurus. Masuk. Oh, Masuk. ini mah udah kayak main Singa Depok, Pak. Tuh, Bapak bisa Iya. nggak begini? Belum tentu bisa. Masuk nih Pak. Ya, masuk. Bapak dulu coba, biar nanti Bapak bantuin saya nurunin ini. Itu sumpah Pak Yatna lucu banget. Daripada berlarut-larut dalam kesedihan gitu, gua coba mencairkan suasana. Capek ya? Enggak, Pak, nggak capek, cuma lemes. Udah biasa, Pak, namanya kerjaan itu Iya. pasti ada kotornya. Iya. Kalau pengen bersih-bersih mah kantoran. Kita kan sebagai pekerja lapangan mah nggak boleh takut sama kotor. Iya. Nah, Pak, saya punya tips supaya muka Bapak ini kelihatan kinclong. Apa tuh? Maaf nih, Pak. Makanya bersih ini, remotan. Bukan selimutan, Pak. Emang muka saya udah bersih, Pak.